Ini ada 2 cabang. Yang ini ya, yang hitam ya, ini kan masih ada putih-putihnya ya. Betul. Ini kita petik, coba Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk jenis Nizina ya. Nizina. Tapi ini masing-masing varietas, masing-masing jenis ciri matangnya juga beda ya. Beda-beda ya. Ini siapa yang nggak kepengen punya rumah jalan-jalan kayak gini, di atasnya pohon, pengen tinggal metik, tinggal makan, nggak pakai beli. Ini cuma ada di sini nih. Tuh Iya. lihat tuh, buah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gang ke sana itu nggak ada daunnya sama sekali. Ternyata ini memang sengaja digundulin. Habis dipangkas, itu harus disemprot dulu sama anti jamur. Ini Biar contohnya mau bawa bunga nih, udah kelihatan ini udah kecil kelihatan nih. bunga nih. Ini Iya. padahal baru berapa minggu, Mas? Iya, baru 10 harian mau 10 setengah harian. bulan. Ini Bisa satu ini bisa 30 sampai 50 dompol. Nah, ini kita lewat di lorong yang posisinya habis dipanen kayaknya ini ya. Iya, habis dipanen. Habis selesai. Ini Pak, belakang ini nyoba yang kemarin saya turunin udah ada buahnya sekarang. Oh ya, Iya, ini yang Pak. model tralis ini. Iya. Ya, ini berarti sekitar 2 bulanan juga lagi nanti panen ya Mas ya. Iya Pak. Direncanakan. Apa ya, manfaati limbah kandang kayak kencing sapi, kencing apa itu. Oh ini sahabat nih, Ini berarti juga sama ada pupuk anggur organik ya? Organik ya. Satu dua planter takaran. bag atau satu ember? Satu ember, satu Satu ember gini. ini ukurannya 2 pupuk. 2 Ntar gelas ini 2 lah ya. gelas ini, ntar dikasih air Kasih air penuh, Paling nggak 1 planter bag 2 gelas. 2 gelas ini. Terus dikocor air. Terus dikocor air ya. Itu kalau memang sahabat tani pengen ada yang lebih detail lagi bisa datang ke sini di Tegal. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, ini kalau yang pertemuan yang lalu saya sama pengelolanya, pengelola manajemennya itulah Mas Heru namanya. Hari ini saya masih di kebunnya Mas Heru itu, kebun Bumdes Desa Tegal Retno, kebun anggur Edu Wisata di sini, tapi bersama apa namanya ini Mas Supri itu sebagai yang tahu persis bagaimana membuahkan, bagaimana merawat, dan inilah masternya sebenarnya ini. Masternya anggur sebenarnya di sini beliau. Kenapa anggur bisa buah-buah bagus kayak gini nih beliau ini di atas apa tangan dinginnya beliau nih yang membuahkan menjadi bagus seperti ini. Selamat datang Mas Supri. Selamat datang Mas. Assalamualaikum. Nama saya Supriyanto. Mas Supriyanto. Iya, Asli Tegal Retno Mas. Asli Tegal Retno. Ini dari awal jenengan yang ngerawat Mas. Iya, dari tahun 2021 sampai sekarang belum pernah ada yang ganti. Belum pernah ada yang ganti. Tapi yang ganti nanti malah nggak buah kalau Iya, diganti. mungkin kayak gitu. Ngobrol-ngobrol jenengan ini sebenarnya hariannya memang full di sini atau ada Kesibukan lahan lain? Enggak, kesehariannya di sini ya pagi jam 8 sampai jam 12, sore jam 1 sampai jam 4 yang biasa Oh, gitu. hari kerjanya gitu. Tapi rumahnya deket sini. Dekat. Pulang mesti. Pulang, Jadi ya. pagi ke sini ngerawat semuanya, pokoknya tanggung jawab ini harus bagus itu. Ya. Sendirian tok ini Mas. Sekarang ada yang bantu, cuman sama saya di cancel ntar sore apa besok pagi berangkat ya, nggak tiap hari berangkat. Oh gitu. Kalau ada yang repot saya butuh bantuan saya panggil. Dipanggil. Iya. Cuman yang pokok satu orang, Iya, Pak benar. Supri namanya. Nih Mas Nun Sewu, saya pengen tahu apa yang sahabat tani pengen tahu. Jadi nanti boleh ya menjelaskan tentang bagaimana membuahkan, bagaimana cara pemangkasan yang menjadi, terus budidayanya dari awal. Iya. Tapi sebelumnya saya pengen metik, boleh nggak Mas? Monggo. Kita sambil jalan, kita Iya, ngeliat yang boleh. di pruning ke sana ya Mas, Boleh, itu. biar nggak duduk-duduk, Itu kasihan yang kameranya. udah mulai hitam. Ada yang Iya. mana yang mateng Iya, Mas? sebelah Contohnya sana. yang mateng nih. Kalau ini ntar paling nggak semingguan lagi, Ini Pak. semingguan lagi Iya. karena masih ada sembarat ada kuning yang ya. pucat Ini kalau warnanya. kita sekalian ngelihat yang layak panen itu yang seperti apa, Mas Supri biar milihin. Iya. Mana Mas? Saya pengen itu gunting depan ini sini, Mas. Pak, ntar. Ini tapi ya wis ngeping ini kabeh jane Mas. Enggak, cuman Mana yang dari hitam? warnanya kurang. Ini masih kurang hitam Iya. ini? Ini udah bisa, Pak ya? Apa ya ada yang lebih hitam lagi? Nggak ada kayaknya, Pak. Mana? Belum. Ini Berarti masih. semakin kalau ini jenis Nizina ya. Nizina, ya. Semakin merah-merahnya tua itu semakin manis ya. Semakin manis. Jadi ciri-ciri mateng kayak gini nih sahabat tani. Bisa di zoom nih kameramen.
Ya oke sahabat tani, ini ciri-ciri yang matang seperti ini ya, Iya, Mas Supri ya. udah merata merahnya. Merah kehitaman, lebih hitam itu lebih matang. Benar ya. Ini boleh dipetik udah? Boleh. Nggak apa-apa? Iya, ini ada 2 cabang sebelah. Yang ini ya, yang hitam ya, ini kan masih ada putih-putihnya Iya, ya. betul. Ini kita petik coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan biar saya bisa makan nih sahabat tani. Nah, mantap ini. Nah, toko berapa sendiri? Ini udah merata ini. Boleh dicicipin Mas? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang matang itu yang udah apa coklat merah kehitaman. Ini untuk jenis Nizina ya. Nizina Tapi ini. masing-masing varietas, masing-masing jenis ciri matangnya juga beda ya. Beda-beda ya. Kadang ada yang kuning juga ya. Iya, ada kuning. yang kuning tapi matangnya kuning, ada yang matangnya hitam kan ya. Betul. Ini untuk Nizina seperti ini sahabatannya. Gimana rasanya Pak? Anggur. Mantap. Manis. Dan nggak kalah sama yang impor itu. Iya. Terlebih lagi ini alami sahabat tani, nggak pakai apa lapisan apa itu yang impor itu, yang bikin buah itu susah busuknya. Itu di perut juga susah busuk, perutnya jadi awet, ada formalinnya. Kalau di sini masih seger. Ini masih seger ya. Iya. Oke, kita jalan lagi Mas Supri. Ini sahabat tani, ini siapa yang nggak kepengen punya rumah jalan-jalan kayak gini, di atasnya pohon, pengen tinggal metik, tinggal makan, nggak pakai beli. Ini cuma ada di sini nih. Tuh lihat tuh, buah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ini berapa kilo aja ini? Ini segini aja udah ada berapa on ini Mas? 1/4 kilo ini. Kalau dijual berapa Mas di sini Mas? Segitu 1/4. Kalau sekilonya per kilonya berapa? 1 kilo 50 di sini. 50. Kalau di pasaran naik turun di sini tetap 50. Oh ya. Oh, ini sahabat tani, ini berarti sekilo 50.000 Mas? Iya di sini di tempat wisata ini. Tempat wisata. Dan ini udah dapat 12.500 berarti ini kalau segini seperempat. Kalau seperempat iya betul. Ya lumayan menjanjikan ini daripada jualan apa yang lainnya. Anggur ternyata menjanjikan secara ekonomis buat petani sekalian. Nah ini contohnya yang sedang dibuahkan, dan di sini sahabat tani ternyata nggak semua dibuahkan sama dengan seperti ini ya Mas? Enggak, di sini dikasih bertahap. Jadi pengunjung tidak kecewa lah, insya Allah kalau datang sini ada yang buah, ada yang udah pruning, ada yang mau pruning kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oh iya, ini berarti yang kita lewatin gang ini adalah petik ini. Yang siap petik. Iya. Kalau sahabat tani sekalian kesini mau melihat yang siap petik ada, mau lihat yang pruning ada, mau lihat yang buahnya masih berapa minggu gitu ada ya. Kita lihat yang batas ini Mas. Ayo kita jalan lagi. Ini batasnya yang berbuah dan ini batasnya yang habis pruning. Habis dipruning contohnya seperti ini sahabat tani. Jadi sebelum dipruning ya, dulunya lihat sini nih Mas nih. Jadinya kayak gini ya. Iya, jadi gini. Gundul kayak gini meruningnya. Meruning itu mangkas sahabat tani. Ini gang ke sana itu nggak ada daunnya sama sekali. Ternyata ini memang sengaja digundulin. Nah, ini Mas, saya pengen tahu untuk apa ini dipanas-panasin kayak gini? Ini saya lewat ke sini jadi silau ini. Jadi silau nggak ada daunnya. Kalau dikasih atap yang rapet, kurang cahaya, nggak maksimal. Nggak maksimal. Contohnya ada di sebelah sana, ada yang ketutup sama pohon, kurang maksimal buahnya. Oh, artinya ini tetap harus ada atap UV-nya budidaya anggur ya. UV biar cahayanya masuk betul. Cahayanya masuk, dan semakin banyak cahaya yang terserap oleh daun ini, semakin bagus untuk anggur ya. Nah, ini sebelum pruning, kalau udah buah udah habis yang kayak tadi, terus pemupukan dulu, jangan langsung dipruning. Itu pemupukan paling nggak 3 sampai 4 kali dalam waktu setengah bulan apa sebulan lah, itu dimaksimalkan. Masih ada daunnya lebat, dipupuk dulu. 3 hari sekali apa 4 hari sekali, entar kalau udah cukup baru dipruning kayak gini, dipangkas habis. Oh, jadi setelah panen itu tadi yang sebelah sana, panen habis buahnya, kemudian masih ada daunnya belum dipangkas, dipupuk dulu. Dipupuk dulu, otomatis daunnya buat masak pupuknya itu. Kalau kayak gini udah dipruning dipupuk, baru dipupuk, otomatis ujung daunnya pasti kosong. Kalau ini kan seger. Pupuk tapi nggak ada yang masak. Iya, nggak ada yang masak. Ini pemupukannya nanti kalau udah kelihatan buah udah masuk
generatif lah, udah kecil-kecil kayak gitu. Udah berry gitu lah ya, udah kecil-kecil ya. Gitu ya. Baru dipupuk lagi. Baru dipupuk susulan lagi ya. Pupuknya apa Mas? Pupuknya semi organik sih, yang di sini makanya 16-16. NPK 16-16. Ada boron, ada KCL, ada NKP ya betul. Nah ini Pak, jangan main pangkas terus ditinggal nunggu terubus kayak gini. Habis dipangkas itu harus disemprot dulu sama anti jamur. Itu jangan salah, kalau udah dipangkas nggak disemprot pasti ujungnya kena jamur. Sampai buah pun nggak maksimal. Saat tumbuh gini terkena jamur, kalau nggak difungisida gitu? Iya betul. Habis pangkas. Jangan habis pangkas. Setelah pangkas. Langsung batangnya yang gundul itu disemprot. Iya. Oh, kuncinya itu gitu. Harus itu. Iya, betul. Jadi tadi nih sahabat tani, saya ulang pelan-pelan. Tadi saat panen udah habis, dipupuk selama 1-2 minggu. Iya. 1-2 minggu masih ada daunnya tapi udah nggak ada buahnya. Setelah 2 mingguan ya. Setelah dipupuk 2 minggu setelah itu dipangkas sampai gundul seperti ini. Dan setelah dipangkas langsung diaplikasi fungisida biar nggak ada jamur saat tumbuhnya. Iya betul. Lah ini mangkasnya memang harus gundul kayak gini, nggak disisain apa-apa Mas? Ini kan pohon udah lumayan lama ya, udah lama besar, udah kuat. 2-3 tahunan. Kecuali ini. Kalau baru nanam, pohon belum gede, itu bikin pohon daunnya jangan dihabisin. Oh iya. Kalau umuran 4-6 bulan kadang ada yang maksain suruh buah, itu pohon jangan dihabisin. Tapi kalau udah sampai 1 tahun lebih, 2 tahun itu harus dihabisin. Kalau enggak bahayanya nular, daun tua itu ntar ada yang terubus muda langsung ikut daun tua. Masa? Iya bener, kerapak. Gitu? Iya. Jadi emang sengaja harus digundulin kayak gini karena kalau ada sisa daun tua nggak dipotong, iya. Itu nanti ada daun terubus kayak gini jadi cepet tua. Cepet tua, iya. Naruh. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau daun kumpul dengan daun tua akan lebih cepet tua ya? Ini iya. Kameramen kalau kumpul dengan host yang tua cepet tua kalian. Iya. Nah setelah disemprot tadi ya, digundulin terus disemprot fungisida, kemudian kan terubus kayak gini ya Mas, terubus tiap bat itu terubus. Ntar dulu, ini motongnya ini caranya selain digundulin, itu ada trip, ada trip sendiri nggak? Misal ada Pak. Dari batang, ini kan ceritanya ada batang primer, sekunder sama tersier ya. Iya, betul. Ini primer ini. Iya, primer, ada sekundernya ini ke sini. Iya, kemudian tersiernya yang dibuahkan atau sekundernya yang dibuahkan Mas biasanya jenengan? Ini namanya batang apa? Sekunder. Sekunder. Ya, sekunder itu yang dibuahin. Oh, yang anaknya sekunder ini ya. Ini contohnya mau bawa bunga nih, udah kelihatan kecil nih. Bunga nih. Ini padahal baru berapa minggu Mas? Iya, baru 10 harian, mau setengah bulan. Setelah dipangkas. Iya. Artinya milih bagaimana motong ini, misal contohnya ini ya Mas ya. Ini biasa. Ini kan berapa mata dari sini gitu, ada tekniknya enggak? Kadang kalau udah kepanjangan sama saya dimundurin, kan kadang potong depan terus kepanjangan. Terus diperbarui ke belakang, paling enggak 3 tunas dari belakang. Nih. Iya. Ini 1, 2, 3. Ini maunya ntar keluar bootnya pecah nih. Oh, keluar bootnya. Boot itu mata tunas yang besar. Mata tunas yang besar. Ini contoh boot yang udah pecah. Ini langsung bawa bunga itu kelihatan. Biasanya pecah bawa bunga nih sahabat tani. Ujungnya itu pasti bawa bunga. Tapi ini batas ininya tergantung selera ya. Selera, harus panjang ke sini kan ada yang dipotong panjang. Ntar menghambat nutrisinya ke depan terus, pohon nyari yang depan, yang di belakang nggak difungsiin, harus dibuang aja nggak apa-apa, kayak gini, tes aja. Oh gitu. Iya. Jadi walaupun nanti misal ini udah buah, kalau kita potong lewat sini, ini bisa keluar bat lagi nggak? Bisa ya. Kalau memang ada sahabat tani udah mangkas terlalu panjang dan udah pernah dibuahkan. Saya sendiri lah di kantor saya mangkasnya terlalu panjang. Iya, itu harus jadi ini dipotong lagi di sini nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa-apa. Ntar di sini banyak keluar bat lagi nggak pasti satu, kadang banyak, malah banyak iya. Dan bawa bunga biasanya. Iya, harus dikurangin itu kalau udah keluar banyak kayak gitu. Oh, harus di sini kadang ada yang keluar satu bat
Ada yang 5, kadang ini sebagian udah saya buangin. Oh ini udah dibuang. Udah kayak misal kayak gini lah ya. Ini kan ada 2. Iya. Ini setiap bat ini pasti tumbuh biasanya pasti ya? Tumbuh kalau dipangkas. Berarti ini dibuang, disisain 2 atau berapa gitu cuman ya? Bisa. Iya. Oke, ini udah mulai tumbuh semua. Sahabatannya kita ngikutin kita ya. Ini udah mulai bunga semua nih sahabatannya. Terubusan ini pasti biasanya bawa bunga. Ini pasti bawa bunga ini. Dan ini semua sudah mulai. Ini umur berapa? Umur pangkas berapa hari, Mas? 10 sampai 15 harian ini. 10 sampai 15 hari. Jadi artinya sambil ke sana kita, Mas. Artinya tadi pangkas panen, setelah panen dibiarkan 2 minggu sambil dipupuk tadi. Iya, betul. Kemudian dipangkas gundul. Umur setelah pangkas 2 minggu ini akan mulai kayak gini keluar bunga, ya. Keluar bunga sama tunas-tunas baru yang membawa bunga. Nah setelah berapa minggu menjadi buahnya kelihatan, Mas? Biasanya setelah pangkas. Berapa minggu? Ntar keluar jadi kayak bunga itu kayak brokoli, kalau semacam brokoli kalau saya tahu. Kayak bunga brokoli kita cari yang udah brokoli belum ada ini. Belum biasanya ada ini, brokoli itu umur-umur 15-20 hari ya? 25, ya. 25 hari, 1 bulanan lah ya, baru kelihatan brokoli, kemudian berry nih nggak salah ya. Ya ini Mas, contohnya ini tunas di belakang nih sama ini banyak banget. Oh ini yang tadi dibilang dikurangi. Dikurangi, dipangkas. Ini tetap dikurangi ya Mas? Dibuang ya. Mau tak kurangin nggak Mas? Nggak boleh ya. Ya silakan. Ini kita kurangin, jadi disisakan jangan terlalu banyak. Iya. Jadi biar nggak habis makanannya di sini. Dalam 1 tunas itu terlalu banyak juga nanti nggak bagus ya Mas ya? Iya, nutrisinya sia-sia. Sia-sia. Harusnya untuk membesarkan buah, tapi untuk membesarkan daun atau cabangnya. Nah ini batasnya sahabat tani, ini berapa plong ke sana pemangkasan umur 10 hari. Ini nanti ke depan untuk rencana panen berapa bulan setelah pemangkasan Mas? Setelah pemangkasan paling nggak 100 hari sampai 125. Kalau udah berarti keluar bunga 4 bulanan ya. Kalau udah keluar bunga ya paling nggak 90 harian bisa dimakan. 3 bulan. 3 bulanan ya. Jadi ini nanti kan ini 2 minggu, 1 bulan udah keluar bunga. Iya. 3 bulan kemudian udah bisa panen. Berarti proses dari pemangkasan sampai panen itu 4 bulan kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya 4 bulan ya. Nah ini sebelah sini ternyata sudah dipangkas. Sudah dipangkas. Berapa bulan ini? Berapa? Ini paling enggak sudah mau masukin bulan kedua ini Pak. Kedua. Ya, ini udah mulai besar, terlihat buahnya. Ini jenis apa Mas? Ini ada jenisnya tulisannya. F ini kalau bentuknya ini. Golden F. Iya. Ya, Golden F namanya ini bentuknya kecil-kecil tapi katanya ini manisnya minta ampun ya Mas ya. Iya, ini baru enak ya katanya ya. Iya, enak. Lumayan. Ini nggak ada. Tapi memang karakternya beda ya Mas. Beda ini semua. Nizina, kalau ini Golden F. Golden F lebih kecil ya. Bentuk kecil, buahnya, tapi manisnya lebih manis. Lebih manis. Sayang lagi nggak ada yang matang. Ini berarti diperkirakan untuk kurang lebih 2-3 bulan ke depan ya? 2 bulan mungkin udah matang ya? 2 bulanan udah matang. 2 bulan ke depan bisa sahabat tani kesini menikmati yang Golden F ini. Ini sampai ke sana Golden F ukurannya sampai ke tengah situ. Sampai ke tengah situ. Jadi ini per blok ya? Per blok, per varietas juga ya berarti? Kalau mau panen Golden F nanti di ini kan kemarin habis peremajaan sama saya. Peremajaan itu gimana Mas? Ini tadinya panjang sampai sini, pangkasan sini sama saya deketin ke ke batang ini, sekendarnya ya. Udah kepanjangan sama saya dikurangin. Ternyata bisa bawa buah juga ya? Iya. Walaupun jadi kan sambil peremajaan bisa bawa buah. Oh iya. Ini tak potong Pak Mas ini yang anakan ini? Iya boleh ya. Sisa ngerawat ya Mas. Ini ternyata sambil peremajaan. Jadi kalau sahabat tani ada yang motong terlalu panjang untuk pembuahan pertama, nanti pembuahan kedua bisa dipotong deketin pohon supaya tidak makan banyak tempat gitu ya? Iya betul. Karena kalau manjang-manjang terus ya nggak muat tempatnya ya. Ternyata gitu caranya. Dan ini bisa peremajaan sekalian bawa buah juga. Dan banyak loh sahabat tani buahnya itu. Buahnya itu ternyata nggak cuman 1-2 batang yang berbuah. Walaupun ini ada tunas-tunas baru nih sahabat tani. Lihat dulu ya.
Nah, ini kok dipelihara Mas? Nah, ini di sana juga ada yang dipelihara. Mau buat apa ya? Sama saya ada sebagian yang buat dinding lah. Buat model tralis kena ya salah yang seperti itu tadi lupa saya nggak bahas di sana. Jadi ada yang model dirambatkan ke sana dan diambil buahnya ke atas gitu ya, kayak pagar ya. Pagar betul. Ini rencananya buat kayak gitu, dipelihara. Nah ini contoh buat yang sudah bunga, ini ada ujungnya kalau nggak dipangkas ini jalan terus sampai 4 meter, 5 meter ini kalau kesuburannya ini bisa jalan terus, dipotes bisa Pak. Ini potong ya? Iya. Mulai mana Mas? Iya nggak apa-apa. Terserah ya? Terserah, iya. Oke. Ini contohnya satunya sudah saya potes kemarin. Tapi udah tumbuh juga. Tumbuh juga ya belakangnya. Tapi dia terstop dan nutrisinya masuk ke buah intinya kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau lagi dibuahkan, ternyata di atasnya buah itu tumbuh panjang kayak gini ya misalnya yang subur banget. Yang subur banget itu bisa dipotong. Sahabat tani bisa dipotong supaya nutrisinya masuk ke buah. Jadi itu memang harus setiap hari kontrol ya Mas ya. Iya. Kira-kira ada yang mengganggu pertumbuhan apa enggak? Ini belum bawa buah, biarin dulu. Dan buahnya lumayan banyak ini sahabat tani nih. Ini 2 bulan lagi bisa kesini. Ini termasuk sekarang yang paling sedikit Pak. Oh, habis gitu? Pembaruan iya, tadinya lebat banget beneran. Nggak bohong. Oh, ini bisa satu ini bisa 30 sampai 50 dompol. Satu pelong ini ya? Satu pelong ini. Satu pelong 2-3 meter ini. 25 ke bawah lah, 20 ini sekarang. Biasanya sampai 30 dompol satu pelong gini ya? 30 sampai 50 dompol. 30 sampai 50 dompol. Ini karena pembaruan tadi dari ya, panjang dipendekin gitu ya. Ntar pohon-pohon yang diperbarui kan bisa masih seger dibuahin biar cepat bagus lagi. Oh gitu. Ini berarti nanti setelah pembaruan panen ini dipotong lagi, anakan pembuahan yang berikutnya bisa maksimal lebih bagus daripada pembuahan setelah permajaan ini ya. Dan ini memang Mas dibuat sengaja di sana panen, di situ setelah pruning, di sini 2 bulan lagi panen kayak gitu. Iya sengaja kayak gitu. Kadang ada pengunjung yang kecewa. Kalau kesini kok katanya ada anggur, kalau nggak ada yang mateng, kayak kasihan jauh-jauh dari Jakarta, jauh-jauh dari Jogja, jauh dari pegunungan sana, dari pengen lihat anggur tapi nggak ada buahnya ya. Ada buahnya, iya. Nah ini sahabat tani ada yang sistem pagar tadi ya, tralis itu. Saya mau coba buat pagar. Saya kemarin juga belajar lagi sih, masih belajar lah sama cara model-model sistem para ada sistem pagar kayak gini tralis gitu ya Mas ya. Jadi ini pengennya dipagar kayak gitu, ngambil dari batang yang ada di sana atau batang yang udah di atas diturunin. Di atas saya turunin. Oh ini aslinya udah di atas makanya udah gede ya. Udah gede. Diturunin dan untuk pagar nanti diambil yang ini ya. Dikasih pagar dipotong nanti. Oh iya Mas, ini yang paling penting. Kadang orang itu nggak tahu cara motongnya setelah umur berapa atau setelah ininya seperti apa Mas? Ini kan cabang masih hijau banget Pak. Iya betul, ini masih hijau. Kalau bisa nunggu yang agak udah coklat. Ini berarti belum bisa dibuahkan? Belum maksimal. Ini kalau dipotong terus diprotolin gitu nggak buah? Enggak. Karena masih terlalu kecil? Masih terlalu kecil. Ciri-cirinya bisa dibuahin tunas butnya masih kecil banget. Kalau batangnya ini nggak hijau gitu atau gimana? Udah mulai coklat biasanya. Udah mulai coklat baru bisa dibuahkan. Kayak gini belum bisa sahabat tani. Nah ini kita lewat di lorong yang posisinya habis dipanen kayaknya ini ya. Iya habis dipanen. Habis selesai panen berarti ini lagi jalan 2 minggu menjelang pemangkasan untuk ini atau ini kalau dibilang gagal sih enggak ya. Ini kenapa ini? Cuma kok nggak ada buahnya maksudnya ini? Sinar Pak kalau pagi Pak. Oh kalau saya kurang sinar pagi itu dari jam 6 sampai jam 10 itu kan ultraviolet mungkin. Itu harusnya sehat ya, bagus. Itu harusnya bagus buat tanaman, tapi di sini sebelahnya ada pohon-pohon besar. Ini hutan ini ada akasia, ada kelapa macam-macam. Jadi sinarnya itu baru jam 12 baru masuk ke sini. Jadi buahnya memang untuk blok sini nggak sebanyak sana ya. Ini harus mungkin ekstra pupuk mungkin. Ekstra pupuk. Tapi pupuknya banyak kalau nggak ada cahaya untuk masak sama aja sih Mas. Iya betul. Kayaknya memang harus ditebang ini pohon sebelah Mas. Ya bukan punya pemerintah. Bukan punya BUMDes yang sebelah. Jadi nggak apa-apa. Paling nanti untuk daerah tengah sana itu
dibangun lagi, yang ya. terkena matahari itu bisa ditanemin lagi. Berarti kuncinya satu lagi menjadi kunci obrolan kita ini, mataharinya harus full. Cukup. Kalau bisa dari pagi sampai sore kena sinar terus gitu Mas. Iya. Ini contohnya nih, blok sini nih buahnya jarang karena memang mataharinya pagi, tertutup pohon-pohonan rindang yang ada di sini. Ini jenisnya apa Mas yang kita lewatin? F-Fresh ya? Nisina, F-Fresh, terus Golden F. Tapi Golden F tadi itu pantang itu Mas. Pantang apa? Pantang sinar matahari kurang pun masih rendel. Oh, yang beda. Golden F. Iya, yang tadi itu kan sama. Yang kecil-kecil ya. Ini sama lorongnya, tapi buahnya lebih banyak. Tetap lebat, iya. Oh, kalau gitu ini ditukar Mas berarti besok. Yang sini yang cahayanya sedikit, cari varietas yang membutuhkan cahaya nggak terlalu banyak. Artinya untuk Golden F nggak butuh terlalu banyak cahaya. Iya, bisa. Berarti kalau ini F-Fresh ini kenapa kurang bagus? Karena butuh cahaya banyak. Tapi ya harus nyoba ya Mas. Taunya kalau tanaman ini butuh cahaya banyak. Taunya kalau ini apa? Nggak apa-apa dengan di tempat yang agak teduh. Itu jenengan apal nggak semua varietas? Apal. Ada yang buat belajar itu susah. Deping di sini susah sama Taldun. Udah mau berbuah cuma pertama kali. Nggak tahu kurang apa. Padahal sama saya udah perawatan udah sama. Sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain. Deping sama Taldun. Jenis ya, Deping sama Taldun di daerah sini. Itu susah di daerah sini. Mungkin di tempat lain mudah ya nggak tahu. Artinya di setiap tempat itu punya jenis anggur yang itu mudah dibuahkan di situ, itu agak susah dibuahkan di situ gitu ya. Iya, Pak. Jadi barangkali tiap topografi lahan itu membawa kelebihan sendiri-sendiri ya Mas ya. Ini Pak, belakang ini nyoba yang kemarin saya turunin udah ada buahnya sekarang. Oh ya, ini yang model tralis ini. Iya. Yang sedikit tadi di atas sih, belum maksimal ini baru diturunin jadi pagar. Nah ini contohnya gini. Iya. Ini tapi bawa buah belum terlalu tua kayaknya Mas. Enggak, ini kan dari atas, peruningan dari atas saya turunin. Oh, iya, udah diperuning sekalian meruning sekalian nurunin gitu. Iya. Jadi bawa buah gitu ya. Iya, tapi di bawah ya kayak gini. Mudah-mudahan maksimal besok. Di bawah kayak gini ya. Ini lebih enak ini. Awang metiknya lebih di dekat gitu ya Mas ya. Lebih dekat ya. Ini biar nggak ketutupan. Nah itu. Ini apa? Ninel. Ini Ninel ya. Ini Ninel sahabat tani. Ninel memang jenisnya beda lagi. Nih bedanya dengan Nizina. Ini berarti sekitar 2 bulanan juga lagi nanti panen ya Mas ya. Iya Pak. Direncanakan. Nah ini kelebihan anggur itu panennya bisa direncanakan. Mau panen di bulan berapa. Dan rata-rata memang usia setelah pemangkasan itu 3-4 bulan ya Mas. Iya. Baik itu Ninel, Nizina, sama yang F-Fresh, Tran itu sama semua. Iya. Setelah pangkas itu 3 bulan. Sama. Kurang lebihnya gitu. Jadi ini diatur supaya tiap orang kesini ada. Ini kalau penyiraman itu nomor 1 Pak di sini. Nah ini masuk ke penyiraman. Penyiramannya gimana Mas? Penyiraman caranya Mas? Tanah itu nggak boleh sama sekali kering, harus lembab. Oh gitu? Iya, maupun 2 kali sekali, mau tiap hari, mau 3 hari sekali, tapi harus lembab. Jangan sampai kekeringan. Harus banget. Ada kadar airnya kayak gini, ada basa-basanya gini ya? Iya. Jadi nggak kering berpasir, banget, tapi ini harus lembab, ada kadar airnya ya. Iya. Ini tanah di sini pasti dijaga untuk kelembabannya ini ya? Iya Pak. Nggak kering ya ini. Ini nyiramnya berapa hari sekali Mas? Ini saya kasih 2 hari sekali. Kadang kalau ekstrim banget panas, tiap hari saya nyiram. Nyiramnya modelnya kocor di sini atau gimana? Nyiramnya udah saya setel itu peralon-peralon yang ditanam. Nanti contohnya kayak gini nih, ada di belakang. Peralonnya, Mas? Ini ada setiap lorong ini ada peralon untuk ngambil air untuk nyiram berarti ya? Iya. Ini udah terintegrasi ini penyiramannya, ada saluran-saluran airnya sahabat tani. Iya. Dan yang disiram adalah ini, yang tempat kita jalan ya. Tempat kita jalan. Karena sama yang di polybag itu utama. Ini walaupun polybag akarnya udah keluar. Tinggal masukin. Nih sahabat tani. Masukin selang spiral ke sini, ini udah dibuka kayak gini. Dibuka ngalir ntar ngalir tinggal disebar ke tanaman sekitar perakaran ini. Iya. Ya ini sahabat tani, ini walaupun ada planter bagnya ya, tapi sebenarnya ini bawahnya akarnya sudah banyak. Ini contohnya ini udah nembus sampai ke bawah ini. Banget. Jadi
tujuannya apa Mas? Ini kan kadang ini di pot, tapi kok dibiarin tembus ke tanah. Gimana ini ceritanya Mas? Ini kalau cuman di pot aja kurang maksimal Mas. Kalau akarnya cuman dibiarkan di sini muter-muter aja. Iya, muter di situ muter aja. Harus ada pembaruan antarnya. Pembaruan tanah sama akar. Akarnya ganti lagi. Tapi di sini belum sama sekali sampai mau 3 tahun 4 tahun belum pernah penggantian tanah ini. Ya itu. Tapi kekuatan dari akar itu. Karena akarnya keluar dari lubang-lubang di bawahnya. Ini tapi nggak sengaja dilubangin ya Mas? Nggak sengaja, udah dari pabrikannya udah lubang. Ada lubang-lubang ini mereka masuk keluar dari lubang-lubang yang ada dari pabriknya planter bag ya? Iya. Ini masuk nyebar ke seluruh sini berarti Mas ya? Panjang banget, ini bisa sampai 4 meter, 3 meteran. Nah ini akarnya ini udah panjang sekali sahabatnya, udah kemana-mana. Kemana-mana udah panjang. Melalui lubang yang ada di planter bag dan penyiramannya berarti dari sini. Sama pemupukannya Mas. Pemupukannya tadi kan belum dijelaskan. Ini kalau planter bag kayak gini, jangan mupuk di luar sini. Karena ujungnya di sini atau cukup di sini? Di planter bag pun dipupuk, di bawah pun dipupuk. Oh jadi, gitu? Iya, tapi terutamanya di counter bag ini. Boleh tahu nggak pemupukannya tadi kan sebelum pangkas, setelah panen masih ada daunnya dalam 2 minggu itu dipupuk. Pupuknya berapa? Per pohon kayak gini wes, per pohon itu berapa sendok? Itu kalau saya 1 kilonya diencerin dulu, dicampur sama yang lain kayak NPK kayak 1 kilo apa itu? 1 kilo kalau di sini 16. NPK 16. 1 kilo ada MKP berapa? 1 kilo juga. 1 kilo juga, iya. Berarti jadi 2 kilo, terus tambah apa lagi? KNO 3 1 kilo juga? Iya. Terus boronnya sekalian. 1 kilo, 1 banding 1 itu? 4 iya. itu jadiin 1? Iya. Contohnya udah ada itu yang udah saya bikin. Diencerin? Kita lihat sahabatnya. Diencerin, itu dicampur sama apa? Manfaati limbah kandang kayak kencing sapi, kencing itu. Oh ini sahabatnya, berarti juga sama ada pupuk anggur organik ya? Organik ya, ada anggur yang udah nggak kepake, saya satuin di sini. Jadi ada limbah organik plus NPK, boron, MKP itu dimasukin sini? Iya, jadi 1. Ini 1 kilo dalam 1 ember ini atau gimana? Iya. 1 ember ini berarti 4 kilo itu, masing-masing 1 kilo. Campur kotoran ternak, diaduk. Untuk 1 tanaman berapa Mas? Untuk 1 embernya Pak, 1 embernya paling enggak 1 ini. 1 planter bag atau 1 ember? 1 ember, 1 ember ini ukurannya 2 pupuk. 2 gelas ini 2 gelas ini, ntar dikasih air penuh. Paling enggak 1 planter bag 2 gelas. 2 gelas ini. Iya. Terus dikocor air. Terus dikocor air ya, dibilas. Di planter bagnya situ. Iya. Oh gitu. Berarti 1 tanaman ini udah encer berapa kali? Ini 2 ini ya? Iya, enggak terlalu kental. Kalau kentalan ya sayang obatnya. Untuk 120 tanaman ini habis berapa pupuk Mas per sekali? Oh ini pupuk? Bertahap sih. Oh iya, ini kan pembunganya bertahap ya? Bertahap ya. Jadi kalau dalam pembungan itu kan kurang lebih ada 40-an apa 20 planter bag ini? Ada 40 sampai 20, ada kadang yang sebelah sini banyak sih, kadang nggak habis 1 kilonya nggak habis. 1 kilo nggak habis. Ya dikira-kira pokoknya 2 itu ya? Iya, udah. Hanya itu aja pemupukannya Mas? Iya, terima kasih. Maksudnya pemupukannya cuma itu toh? Oh iya benar. Ada lagi? Kalau pupuk organik atau pupuk daun? Pupuk daun semprot yang lewat semprot itu buat itu aja sih, jamur, pestisida. Fungisida tadi, termasuk insek ada nggak ini? Kalau memang ada hama-hamanya disemprot nggak? Iya, kadang sih kalau ada insek disemprot juga. Tapi kalau udah berbuah kayak gini kayak tadi itu disemprot nggak Mas? Enggak, biasanya enggak. Takut ada yang nyicipin, ada yang makan ya? Pusing ntar. Tapi aman, kalau memang ada yang busuk-busuk kayak gini tapi nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. 1, 2 gitu, ada yang kena jamur lah. Aman lah ya. Dipilihin tetap ya, daripada resiko halus semua kayak buah-buah impor, mohon maaf importir nih, halus semua tapi lah, ada kimianya. Ini kemarin coba-coba ini kenapa ini? Pak. Oh ini model yang muter-muter ini ya? Muter, kemarin ada yang minta saya, wah janganlah buat coba-coba, nih ditawar 150 sama saya nggak boleh, jangan Pak lah buat. Oh ini tapi nggak nyambung ke sana ya? Ini murni 1, 2 pohon ya? 2 pohon tapi dibuat muter-muter dan ini udah berhasil dibuahkan ini.
Tapi ya masih kecil, belum maksimal. Ini jenis apa, Mas? Kayaknya ninel tuh. Ninel ya. Ya, ini yang model pakai pot, pakai rangka bambu gini. Ini terpisah dari tanaman pokoknya ini. Iya. Ini udah ditawar tapi nggak boleh sama Mas. Buat belajar. Oke, ini sepertinya udah cukup ya, Mas. Iya. Tadi pemangkasannya kurang lebih seperti itu. Cara mangkasnya ya tinggal diklik aja. Ini dilalah nggak ada yang lagi harus mangkas hari ini. Tapi nggak apa-apa, tadi udah dijelaskan semua detail satu persatu. Kalau memang sahabat tani pengen ada yang lebih detail lagi, bisa datang ke sini di Tegal Retno. Ada pesan closing apa enggak, Mas? Atau kita jalan ke sana dulu sampai ke gubung biar kelihatan? Ya, monggo. Masih di cukup situ ya, ada tempat ya? istirahatan buat tamu banyak. Kalau bawa pengunjung saudara biasa nyantai di gazebo muat 25 orang, 30-an lah. Ya, terus ada halamannya lumayan luas buat anak-anak. Ada toilet main. Juga di sini ya? Ada toilet, ada ya. Ada toilet. Ini ada dapur umumnya, itu ada tempat barista ngeracik kopi di sini. Ini ada gazebo-nya lumayan bagus, sahabat tani. Sahabat tani bisa duduk-duduk di sini kalau mau ke Tegal Retno Pertanahan. Ini tempat istirahatnya dan di depannya ada anggur ini ya, Mas ya. Nah, ini kita bisa duduk-duduk di sini, enak sekali tempatnya. Silahkan ke sini. Mas Supri siap, misal ada yang mau belajar boleh. Boleh, monggo silahkan, saya senang. Tinggal ke sini belajar bareng sama Mas Supri. Bahkan kalau memang butuh bibit boleh. Bisa. Bisa mengadakan bibit bisa, ya. Insya Allah bisa. Oke, sahabat tani sepertinya udah cukup. Ada pesan-pesan untuk sahabat tani apa, Mas? Yang pengen disampaikan dari buat sahabat tani dari Kebumen, ini buah anggur, buat anggur BUMDes Desa Tegal Retno, minta apa? Dukungannya buat penyemangat saya, terutama pekerja, buat buahin atau memaksimalkan buahnya biar lebat lagi. Monggo nyuwun dukungannya. Ya, ini support dari sahabat tani. Silahkan berkunjung ke sini, belajar bersama. Karena petani anggur biasanya juga butuh diapresiasi. Iya, beda-beda karena biasanya sudah bekerja seperti ini. Ternyata memang luar biasa. Tapi kadang orang nggak pada tahu, Mas, kalau di sini ada anggur. Nah, saya sendiri aja terkejut di sini ternyata anggurnya banyak. Nah, lewat forum ini, Panggung Penyuluhan, semoga makin banyak lagi yang berkunjung, Mas. Amin. Makin banyak lagi yang bisa belajar ke sini. Amin. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Mas Supri. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.